Shalom anak-anakku, salam dalam kasih Kristus Tuhan kita. Ibu berharap kalian semua sehat dan tentunya sudah ada persiapan untuk menghadapi ujian akhir atau ulangan akhir dalam jenjang SMP. Ini tidak mudah, saya tahu, saya pernah mengalaminya. Tapi percayalah, kalian tidak sendirian, ada orang-orang yang mendukung kalian dan bahkan ada Tuhan beserta dengan kalian. Baik anak-anakku yang Ibu kasihi, waktu Ibu terbatas untuk menyampaikan renungan firman Tuhan yang tentunya akan menjadi pedoman dan tuntunan kalian dalam menghadapi tantangan ini, dalam menghadapi ulangan ujian akhir. Mari kita akan membuka Alkitab dalam Perjanjian Lama. Kita membuka 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Kita akan simak, kita akan perhatikan bagaimana Alkitab itu memberikan kepada kita kekuatan karena dia adalah firman Tuhan. Ibu akan bacakan 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Sekali lagi Ibu akan bacakan bagi kalian, bagi kita semuanya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Kisah 1 Samuel pasal 17 ayat 45 ini adalah kisah nyata seorang anak Tuhan yang bernama Daud. Kisah yang tidak asing lagi bagi kita, tetapi kisah yang sangat terkenal di kalangan anak-anak Tuhan. Ini adalah kisah yang memperlihatkan bagaimana seorang anak Tuhan berani menantang ketidakmustahilan, berani menantang untuk melawan seorang Goliat. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kisah ini ditulis untuk menjadi satu pelajaran bagi kita. Karena setiap kita dari generasi-generasi, kita akan mendapat tantangan. Walaupun tantangan itu berbeda dari generasi-generasi. Daud yang pada waktu itu mungkin tidak jauh umurnya dari kalian, yang mungkin sekitar 15 sampai 18 tahun umur Daud pada waktu itu. Apakah kalau ditanya Daud itu takut? Ya, Daud takut. Karena Daud bukan seorang yang profesional. Daud bukan seorang yang berlatih berperang. Tapi dia harus terjun karena dia punya iman. Dia melihat bahwa dia punya Tuhan dan dia harus maju. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, besok atau beberapa hari lagi kalian akan menghadapi ujian. Ujian akhir tentunya. Ujian yang menentukan kalian akan lulus dan tentunya akan naik ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Di sini kita akan belajar kalau Daud saja bisa, kenapa kita tidak bisa? Bukankah kita memiliki Allah yang sama? Allah yang disembah Daud adalah Allah yang kita sembah juga. Karena Tuhan berkata bahwa aku tidak pernah berubah dan selamanya tidak akan pernah berubah. Ketika zaman Daud, Allah berkuasa, Allah perkasa, Allah dahsyat, Allah luar biasa. Di zaman kalian pun Allah tetap sama. Dia perkasa, dia berkuasa, dia memiliki kendali atas semuanya itu. Nah, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, untuk kita melihat bahwa keberhasilan Daud dalam menghadapi tantangan itu, tentunya ada satu rahasia. Ada rahasia yang dia punya. Hari ini kita akan ambil rahasia itu dan kita akan terapkan dalam kehidupan kita, khususnya bagi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, anak-anak kelas 9, SMP 4 yang akan menghadapi ujian, yang akan menghadapi ulangan akhir ini. Beberapa hari ini kalian akan merasa begitu berat, tapi percayalah, mari kita akan
di dalam kisah ini yang dapat kita terapkan bersama-sama, bukan hanya untuk anak-anakku, tapi juga untuk kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak yang dikaruniai Tuhan dalam penyertaan dan kasih dan kuasa-Nya. Yang pertama, anak-anakku boleh mencatatnya sebagian besar yang Ibu sampaikan. Ada poin 3 hal yang kita akan ambil. Yang pertama, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Daud berhasil menghadapi tantangan bersama dengan Tuhan dan dia menang. Yang pertama, karena Daud memiliki iman percaya yang kuat kepada Tuhan. Daud tidak memiliki fasilitas, tidak memiliki kekuatan yang dipunyai oleh Goliat. Goliat ini memang sedari kecil, dari remaja, sudah dipersiapkan oleh bangsa Filistin untuk menjadi tentara yang kuat. Mungkin kalau di Indonesia bisa dikatakan dia adalah Kopassusnya Filistin. Luar biasa si Goliat ini. Tetapi apa yang membuat Daud berani? Padahal mungkin pada waktu itu Daud masih kemerah-merahan, masih kecil, dan tidak punya apa-apa. Bahkan Raja Saul pada waktu itu hendak memfasilitasi baju atau memfasilitasi alat-alat perang. Dia siapkan jubah, dia siapkan ketopong, dia siapkan perisai, dia siapkan senjata. Tapi itu tidak membuat Daud merasa nyaman. Karena Daud punya satu kekuatan yang percaya kepada Tuhan bahwa dia tidak membutuhkan itu. Dia membutuhkan Tuhan di atas segalanya. Inilah modal yang besar bagi kita, anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Kalian harus memiliki iman percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhanmu menyertai engkau, bahwa Tuhanmu memberikan kepadamu jalan keluar, bahwa Tuhanmu memberikan kekuatan kepada engkau. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kekuatan yang kita miliki yang utama itu sebenarnya dari iman percaya kita. Setiap kali ibu punya masalah dalam kehidupan gereja, karena ibu dipercayakan mengembalakan satu sidang di desa, satu sidang kecil, itu banyak sekali permasalahan yang harus dihadapi. Selalu ibu masuk ke kamar ketika ada masalah yang sangat berat, dan ada satu ucapan yang tidak pernah ibu lupakan ketika ibu berdoa. Ketika ibu merasa tidak bisa berkata-kata apalagi karena begitu banyak pokok doa yang harus didoakan, begitu banyak hal-hal yang harus diselesaikan, satu perkataan yang ibu katakan, dan ini adalah kekuatan ibu. Ibu hanya katakan seperti ini, Tuhan, saya percaya kepadamu. Itu kekuatan itu, perkataan itu membuat seperti kalau misalnya HP yang baterainya sudah tinggal sedikit, sebentar lagi mau mati, itu dicas, itu langsung kembali hidup dan berfungsi. Milikilah satu keyakinan kepada Tuhan bahwa kalian pasti bisa, kalian pasti mampu. Karena Tuhan menciptakan kalian tidak dibiarkan, tetapi Dia selalu dampingi, karena Dia Allah pencipta yang bertanggung jawab. Yang pertama, anak-anakku, peganglah, percayalah kepada Tuhan, percayalah kepada kekuatannya, percayalah akan penyertaannya, percayalah Allah ketika Dia menghadapi, ketika Dia menyertai Daud, Dia juga akan menyertai engkau. Yang kedua, anakku yang dikasih Tuhan, Daud melakukan apa yang menjadi bagiannya. Ini yang kadang-kadang kita tidak mau melakukan bagian kita. Kita hanya berdoa, Tuhan, aku percaya, aku berserah. Tapi kita tidak mau ambil bagian yang harus kita kerjakan.
batu, kemudian dia ambil ketapel, kemudian dia ketapel itu si Goliat. Jadi sebelum dia berperang, dia persiapkan itu alat-alat yang mungkin bagi kita, mana mungkin 5 batu beserta dengan ketapel bisa mengalahkan tentara Kopassusnya Filistin. Tapi Daud tetap mempersiapkan dengan baik apa yang dia bisa lakukan. Dia hanya bisa menggunakan ketapel, dia lakukan itu. Dia hanya bisa berpikir bahwa dengan ketapel ini, dengan batu ini, aku akan bisa mengalahkan Goliat. Lakukanlah bagianmu. Kamu belajar. Belajarlah. Jangan kita berpikir, aku sudah berdoa, aku sudah begini-begini, tapi kita tidak mau belajar. Saya punya anak karena kemurahan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Dia boleh masuk kuliah tanpa ujian SNMPTN di kedokteran UGM. Bukan karena dia pintar, tapi selalu saya katakan, kamu harus percaya kepada Tuhan. Kamu harus pegang Tuhan. Kamu punya orang tua pendeta. Orang tua yang bukan pendeta aja berhasil. Apalagi kamu punya orang tua pendeta, kamu harus berhasil. Maju langkah. Kadang dia mengeluh, biasa ya. Kalau begitu banyak pelajaran, stres dia mengeluh. Aku nggak bisa mama, aku nggak bisa. Saya katakan, kamu belajar. Masalah nanti hasilnya itu urusan Tuhan. Yang penting kamu sudah berusaha. Jadi kalau misalnya dia sudah memasuki semester 4, jadi kalau misalnya dia katakan, Mah, aku udah ujian, aku udah tes, gimana ya Mah, kayaknya gimana. Sudah, kamu move on, kamu kan sudah belajar, kamu sudah selesai belajar. Sekarang kamu percaya, serahkan hasilnya kepada Tuhan. Daud tahu benar bahwa apa yang dia kerjakan akan berhasil jika dia melakukan apa yang menjadi bagiannya. Sekarang bagianmu apa? Belajarlah itu. Bagianmu apa? Sinaulah itu. Bagianmu apa? Apa yang sudah diajarkan oleh guru-gurumu, yang sudah diserahkan oleh guru-gurumu, belajarlah itu. Saya yakin kalau kita berusaha, terus dan berusaha, kita pasti berhasil. Mereka yang tidak punya Tuhan aja, mereka berusaha, mereka berhasil. Apalagi kita yang punya Allah yang berkuasa. Yang ketiga, anak-anakku yang dikasih Tuhan, yang terakhir, karena waktu ibu hanya diberi kasih 30 menit. Ini yang Daud punya. Daud tidak pernah menyerah. Orang-orang yang berhasil 90% itu adalah orang-orang yang selalu tidak pernah menyerah. Kalau kita lihat keberadaan Daud, sebenarnya Daud ini bukan anak pertama. Dulu itu di keluarga orang Israel, anak pertama itu yang menjadi kebanggaan. Anak pertama itu punya hak. Daud ini anak yang terakhir. Dan ketika dia datang ke medan peperangan itu, bukan karena dia mau berperang, bukan. Tapi karena dia disuruh oleh bapaknya untuk melihat kakaknya. Ketika dia melihat di situ, mungkin karena dia berpikir bahwa karena orang Israel itu punya Tuhan yang luar biasa, Israel itu punya Allah yang luar biasa. Dalam benak dia berpikir bahwa aku akan melihat satu peperangan yang luar biasa, di mana peperangan itu akan dimenangkan oleh bangsa Israel yang punya Allah semesta alam. Tapi apa yang diharapkan Daud itu terbalik. Justru bangsa Israel yang punya Tuhan yang luar biasa itu sedang ketakutan. Si Daud ini kaget luar biasa. Siapa itu si Goliat itu? Orang yang tidak bersunat itu siapa? Kenapa kita bisa dikalahkan? Apa yang dikatakan oleh kakak-kakaknya? Hai engkau, anak bawang, pulang kamu. Ngapain kamu di sini? Kamu kan pekerjaannya cuma menggembalakan kambing domba. Sedikit lagi kambing dombanya, cuma 2 dan 3. Tetapi omongan atau ejekan dari kakaknya itu tidak menyurutkan semangat Daud. Daud tidak langsung pulang dan menyerah. Enggak. Bangsa Israel itu harus menang. Bangsa Israel itu harus menang. Jadi ketika mereka berperang, tidak berperang, bersiap-siap, bukannya berperang, tapi mereka sembunyi. Daud mulai berkata-kata. Kenapa mereka bersembunyi? Kalau misalnya ada orang yang mau berperang untuk
fase Goliat. Tapi lihat, Daud tidak pernah menyerah. Dia katakan seperti ini, Bapak Raja, karena memang dia punya pengalamannya hanya di mengembalakan kambing dan domba. Jadi dia katakan pengalamannya kepada si raja, dia bilang begini, aku mengalahkan beruang, aku mengalahkan singa oleh karena Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengalahkan aku, kalau Tuhan sudah memenangkan pertandingan aku melawan singa, melawan beruang, aku juga pasti akan bisa mengalahkan si Goliat itu. Jadi anak-anakku, milikilah mental tidak pernah menyerah. Mari kalian hadapi tantangan ini. Saya tahu ada perasaan gelisah, khawatir, takut, itu biasa. Tapi kalahkanlah itu dengan percaya kepada Tuhan, dengan melakukan bagianmu.